Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, keanggotaan Indonesia dalam blok ekonomi BRICS dinilai membuka peluang investasi dan kerjasama. Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin menilai hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengelola dana pembangunan. Indonesia kini resmi menjadi bagian dari BRICS, sebuah blok ekonomi yang mencakup negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Keanggotaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas kemajuan ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka berbagai peluang baru sekaligus tantangan. BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan dikenal sebagai kelompok ekonomi yang sedang berkembang pesat. Dengan bergabungnya Indonesia, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan interaksi global dan memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara besar lainnya. Sebab bergabung dengan BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk mengakses sumber pendanaan yang lebih luas dan menguntungkan. Hal ini dapat membantu pemerintah menutupi kebutuhan dana pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Nursalim menilai hal ini bermanfaat, namun juga diiringi dengan tantangan besar, khususnya dalam hal pembiayaan dan pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus melakukan penataan ulang pengelolaan dana pembangunan agar Indonesia dapat mempertahankan standar kompetitif di antara negara-negara anggota BRICS. Tentu banyak manfaat yang bisa diperoleh. Salah satu diantaranya dalam rangka menutupi kekurangan atau dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembangunan di Indonesia. Dengan bergabung di dalam BRICS ini, maka kemudian Indonesia akan mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang lebih menguntungkan dan lebih bervariasi tentunya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, itu sudah terbukti dengan beberapa waktu yang lalu di awal tahun ini, itu sudah ditantangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab kemarin. Nah, jadi sumber pembiayaan pembangunan kita akan semakin bervariasi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menjaga agar senantiasa pertumbuhan ekonomi itu setara dengan negara-negara yang ada di situ. Misalnya kalau kita lihat di sana ada India, di sana ada ada Cina. Nah, tentu kita harus pertumbuhan ekonominya harus setara dengan mereka, sehingga pemerintah memang harus menata ulang atau melakukan penata kelolaan terhadap pembangunan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah menata ulang bagaimana mengelola dana yang dimiliki oleh Indonesia untuk pembangunan. Karena itu menjadi standarnya. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas ini menambahkan, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan elemen-elemen ekonomi di dalam negeri bergerak secara sinergis. Lantaran bergabungnya Indonesia dalam BRICS bukan hanya menjadi pengakuan global, tetapi juga momentum untuk membangun perekonomian yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Bagaimana dampak perekonomian yang meningkat terhadap lingkungan? Simak informasi berikut ini. Perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertumbuhan yang cepat ini membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Di sejumlah daerah, masalah seperti banjir yang tak pernah terjadi sebelumnya mulai muncul. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Nursalim Nuhong SEMS ICWM, keberlanjutan dan tata kelola yang baik sangat diperlukan agar ekonomi yang tumbuh pesat tidak mengorbankan alam. Sebab dilihatnya, berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan tersebut seringkali berfokus pada jangka pendek tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Sehingga penting bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat, keuntungan ekonomi, dan pelestarian alam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ekonomi hijau.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis Unhas ini menilai, jika banyak kebijakan yang telah diterapkan pemerintah yang hanya berorientasi pada jangka pendek dan perlu mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang, baik untuk manusia maupun alam. Karena itu perlu ada harmonisasi antara people, profit, dan planet atau alam. Silakan mengelola alam ini, planet ini silakan. Tetapi jangan kemudian hanya mengelola alam, planet, kemudian berorientasi pada profit, tapi melupakan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah people. Itu yang harus dijaga. Nah, kemudian dari sisi kebijakan, harus ada harmonisasi juga kebijakan antara satu dengan yang lain. Pertumbuhan ekonomi dikejar, kebijakan didukung oleh kebijakan, tetapi jangan lupa bahwa kebijakan pelestarian alam itu juga harus tetap dijaga. Karena ini berbicara jangka panjang. Kesejahteraan itu bicara jangka panjang, bukan bicara hari ini atau 5 tahun selama pemerintahan. Prof. Mursalim menambahkan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus dijaga dengan baik. Melalui tata kelola yang bijaksana, pertumbuhan ekonomi tidak akan merusak alam dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, makan malam memang menjadi momen penting untuk mengisi energi sebelum istirahat malam. Namun, tahukah kamu jika ada waktu makan yang tepat untuk mendukung tidur berkualitas? Simak informasi berikut ini. Makan merupakan aktivitas penting sebagai pengisi energi dan nutrisi ke dalam tubuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, makan berarti memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah, lalu menelannya. Dalam sehari, kita membutuhkan 3 kali makan. Pada pagi hari atau sarapan, pada siang hari atau makan siang, dan pada malam hari atau makan malam. Untuk makan malam, ia memiliki manfaat diantaranya memberikan asupan energi, meningkatkan kinerja akademis, meningkatkan nutrisi, serta mengurangi obesitas pada anak. Makan malam itu sendiri memiliki waktu ideal agar bermanfaat maksimal. Menurut Dr. Ronald Erasio Lusikoy, SPB KBD, konsultan bedah digestif, waktu makan malam yang ideal adalah paling tidak 4 jam sebelum tidur. Hal ini penting karena proses pencernaan di lambung memerlukan waktu untuk mencerna makanan secara optimal. Disebutkan Dr. Ronald, apabila setelah makan langsung tidur, maka dapat memicu gangguan pencernaan seperti GERD atau asam lambung. Sebab makanan berat dengan kandungan lemak atau karbohidrat tinggi memerlukan waktu pencernaan yang lebih panjang, hingga 6 jam atau lebih. Sebaiknya kita makan minimal 4 jam sebelum kita tidur. Sebaiknya, ya. Kemudian sebaiknya pada malam hari, ya, karena malam hari kita tidak butuh banyak energi yang banyak, ya, sehingga kita malam hari jangan makan terlalu kenyang, ya. Kemudian jangan makan makanan yang terlalu berat, maksudnya jangan banyak makanan yang mengandung tinggi lemak, ya. Sehingga proses pencernaannya itu bisa berlangsung lama. Jadi usahakanlah kalau makan malam, ya, makanan yang gampang dicerna, yang tinggi serat, ya, enggak usah sampai kenyang-kenyang sekali karena habis itu tidur. Jadi sebaiknya seperti gitu. Ketua KSM Bedah RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memiliki tidur berkualitas, yakni memilih makanan yang mudah dicerna, seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan rendah lemak. Dr. Ronald menjelaskan bahwa dengan memperhatikan waktu dan pola makan malam, dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mendukung tidur yang berkualitas. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Undang-undang yang mengatur kerahasiaan baik terutama berkaitan dengan data debitur menjadi hal penting yang harus disempurnakan. Saat di masyarakat masih terjadi kasus penyalahgunaan data debitur yang merugikan nasabah perbankan. Hal ini terungkap dalam sidang disertasi Dr. Ilmu Hukum Kampus UB Jakarta yang menyoroti reformasi kerahasiaan bank. Data debitur perbankan di era digital ini menjadi hal yang vital untuk dilindungi agar terhindar dari penyalahgunaan yang berakibat pada kerugian nasabah. Tidak sedikit hingga saat ini terjadi tindakan penyalahgunaan data yang bersumber dari kerahasiaan bank. Untuk itu, dalam riset disertasinya, Dr. Erma Deviana Putrianti menyoroti perlunya reformulasi kerahasiaan bank sebagai langkah penyempurnaan dari regulasi yang ada. Mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Kampus UB Jakarta ini melihat kerahasiaan bank yang terkait dengan debitur menjadi hal vital yang harus dijaga dan dilindungi pada era digital saat ini. Ya, jadi
Disertasi saya berjudul Makna Rahasia Bank sebagai wujud perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Jadi hasil penelitian ini nantinya memberikan suatu kontribusi bagi pemerintah dan DPR dalam melakukan reformulasi ketentuan-ketentuan rahasia bank yang masih belum lengkap dan juga masih belum menimbulkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana implementasinya dan seperti apa? Ya, jadi kedepannya sih diharapkan nanti ketika ketentuan rahasia bank ini reformulasi atau direvisi, ini kedepannya supaya perlindungan hukum kepada nasabah debitur ini menjadi lebih baik dan lebih memadai lagi seperti itu. Lalu harapan itu kebermanfaatan dari disertasi ini apa? Baik, jadi harapan saya semoga disertasi ini dapat memberikan suatu kontribusi ya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terkait hukum perbankan, juga hukum perlindungan konsumen, juga terkait data pribadi. Erma berharap melalui hasil risetnya ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dari tingkat legislatif dan juga pemerintah untuk senantiasa memperbarui peraturan yang ada berkaitan dengan kerahasiaan bank. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.